Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama yang kami muliakan, asatidz wal asatidzah, sahabat aswaja dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, segala cita-citanya diberikan kemudahan sehingga bisa tercapai, segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum puasa Rajab menurut mazhab Syafi'i. Banyak sekali beredar di kalangan masyarakat kita tentang banyak dalil yang bertebaran tentang puasa Rajab, dan itu ternyata tidak semuanya sahih. Ya, banyak masyarakat yang ternyata ketika mereka melakukan amal ibadah atau melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, ternyata mereka mengambil dari dalil yang tidak sahih, bisa jadi adalah lemah ataupun ternyata adalah hadisnya palsu. Nah, ini yang perlu kita cermati, akan kita kaji tentang dalil puasa di bulan Rajab. Ini sebenarnya dalilnya palsu. Apakah ada dalil yang sahih ataukah semuanya itu dalilnya palsu? Nah, kalau ternyata dalil puasa di bulan Rajab adalah palsu, berarti otomatis orang yang mengamalkan puasa di bulan Rajab juga itu adalah amalan yang tertolak atau amalan yang batil karena beramal dengan hadis yang palsu, yang itu jelas tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tapi kalau ternyata ada dalilnya adalah bersumber dari Rasulullah, ya berarti yang mengamalkan puasa Rajab itu berarti bisa diterima, berarti makbul, ya berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita fahamkan sehingga kita nanti tidak simpang siur, tidak bingung, tidak bimbang. Kalau memang ternyata adalah hadisnya palsu, maka segeralah untuk kita tinggalkan bagi orang yang mengamalkan puasa Rajab. Ya. Nah, akan kita kaji bersama. Ya. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, sehingga kita nanti tidak sembarangan dalam beramal, agar amal kita tidak sia-sia. Ya, apalagi sampai kemudian amal kita dianggap atau diklaim sebagai amalan yang mengandung bid'ah atau amalan yang dianggap sesat atau tertolak. Nah, kita ambil salah satu contoh ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau adalah Syekhul Islam, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya rahimahullah. Syekhul Islam yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau wafat 1566 Masehi di Mekah. Beliau menyampaikan dalam kitabnya yaitu Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra, ya. Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra. Wa qad taqarrara, dan merupakan sebuah ketetapan atau ketentuan, annal hadits ad-dhaif, bahwa hadis dhaif, wal mursal, dan hadis mursal, wal munqati, dan hadis yang munqati, wal mudlal, ya, dan hadis yang mudlal,
wal mauquf dan hadis yang mauquf yu'malu biha fi fadail a'mal. Ya. Bisa diamalkan dalam hal fadailul a'mal. Ijma'an secara ijma'. Nah, ini. Jadi keterangannya beliau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam, bahwasannya hadis dhaif, hadis mursal, munqati, mudlal dan mauquf ini berarti sejenis atau masih setaraf atau sederajat dengan hadis dhaif. Hadis yang tentunya hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis itu munqati, terputus atau mauquf. Ya. Bisa terputus kepada sahabat atau terputus di generasi tabi'in, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis marfu', ya. Kalau hadis marfu' jelas itu hadis itu sampai kepada Rasulullah. Baik mauquf, munqati ini hadis yang terputus, sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, ini bisa diamalkan ternyata menurut ijma'an, menurut mayoritas ulama. Menurut jumhur mayoritas ulama bahwasanya ketika mengamalkan hadis yang dhaif dan itu dengan catatan berkaitan tentang fadailul amal, tentang keutamaan-keutamaan amal, di antaranya adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, ini bisa diamalkan. Artinya memang ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan puasa di bulan Rajab. Walaupun itu hadisnya adalah dhaif. Ya. Menurut mayoritas ulama adalah boleh. Agar tidak salah paham, ini hukumnya adalah boleh. Maka kita tidak boleh kemudian melarang-larang orang yang ketika beramal, melakukan amalan-amalan yang sunnah, itu mengamalkan dengan hadis yang dhaif. Maka tidak boleh dilarang yang semacam itu. Ketika mengharuskan pakai hadis yang sahih dan melarang untuk menggunakan hadis yang dhaif, jelas dia kurang memahami tentang ilmu agama, kurang memahami tentang ilmu hadis. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna shauma rajaba, sesungguhnya puasa di bulan Rajab min fadailil a'mal, termasuk dari keutamaan amal, karena dia adalah ibadah yang sifatnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Fayuktafa, maka telah cukuplah fihi bil ahaditsidh dhaifah, ini tentang mengamalkan puasa Rajab menggunakan hadis dhaif, wa nahwiha, dan yang sejenisnya atau semisalnya. Dhaif, mauquf, mursal misalnya, munqati yang tidak sampai kepada marfu atau tidak sampai kepada sahih ataupun hasan, ya, maka itu hukumnya adalah boleh. Tentunya kalau boleh berarti juga tetap mendapatkan pahala. Wala yungkaru dzalika, dan tidak mengingkari yang demikian itu illa kecuali jahilun maghrurun, yaitu orang yang bodoh yang maghrur, tertipu. Jadi orang yang lantang kita harus mengamalkan hadis yang sahih, enggak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Semuanya harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis yang sahih misalnya. Kalau menggunakan hadis yang dhaif tertolak misalnya, jelas dia adalah orang yang bodoh dan orang yang tertipu. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Nah, ini jelas tentang kebolehan menggunakan hadis dhaif walaupun tidak ada hadis yang sahih atau hadis yang marfu. Kemudian penjelasan dari ulama yang lain, yaitu Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, ya. Qila, dikatakan, wa minal bid'ah shaum Rajab, ya, bahwa puasa Rajab adalah bid'ah. Ya, maksudnya di sini adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya puasa Rajab adalah bid'ah, ya, walaisa kadzalik, maka itu tidaklah bukanlah yang benar. Bal huwa sunnatun fadilah, bahkan itu adalah sunnah yang fadilah, sunnah yang sangat diutamakan. Jadi jelaslah kalau ada orang yang menuduh ketika orang mengamalkan puasa Rajab, maka di situ adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu dalil, ya. Maka tidak benar ketika mengatakan puasa Rajab itu penuh dengan kebid'ahan.
Itu adalah memiliki keutamaan sunnah, ya, sunnah yang utama menurut Syekh Abu Bakar Dimyati. Kama bayyantuhu fil fatawi wa basattul kalam alaih. Ya, sebagaimana ya saya terangkan atau saya jelaskan fil fatawi dalam kitab Al-Fatawi, ya. Wa basattul kalam alaih, dan jelas gamblang penjelasannya, yaitu dalam kitab Al-Fatawi, yaitu karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini adalah menurut Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, beliau mengutip dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya Syekh Abu Bakar Dimyati, beliau adalah ulama Syafi'iyah. Beliau juga mendukung dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya tetap mendapatkan pahala sunnah meskipun itu menggunakan atau mengamalkan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dengan hadis palsu adalah sesuatu yang berbeda, tidak sama. Walaupun kualitasnya lemah, tetap itu adalah dianggap sebagai hadis, ya, walaupun itu adalah hadisnya yang lemah. Tetapi ketika dikatakan hadis palsu, jelas itu bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian untuk menguatkan tentang amalan puasa di bulan Rajab, ternyata ada hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini sangat singkat sekali. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang perlunya kita atau pentingnya kita mengamalkan puasa di bulan Rajab, yaitu ada hadisnya, sum minal hurum, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Bulan haram itu dalam penjelasan para ulama itu ada 4. Ada bulan Muharram, bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Di sini diperintahkan untuk berpuasa. Tentunya di sini puasanya tidak ada batasannya. Mau tanggal 1 boleh, tanggal 2 atau 1 sampai 10 boleh, atau tanggal 1 dan 10-nya, atau di tanggal-tanggal yang lainnya. Selama di bulan Rajab tetap akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, mendapatkan amalan sunnah. Tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat jika dikatakan oleh orang-orang yang bodoh bahwasanya puasa Rajab adalah amalan-amalan yang sesat, batil, atau amalan yang bid'ah. Jelas itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ya, itu penjelasannya dalam mazhab Syafi'i, dan didukung oleh hadis Rasulullah SAW bahwasanya puasa di bulan Rajab itu tetap mendapatkan pahala sunnah. Ya, tinggal pilih berapa mampunya, kapan waktunya. Selama di bulan Rajab tetap akan mendapatkan amalan puasa Rajab. Ya. Nah, bagi saudara-saudara yang semuanya sudah mengamalkan puasa Rajab, silakan untuk dilanjutkan, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, monggo silakan. Ingin mengamalkan puasa Rajab, kapan saja tanggalnya, kapan harinya, selagi di bulan Rajab, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang belum mampu, karena itu adalah amalan yang sunnah, tentu bukanlah suatu kewajiban. Ya, yang paling yang wajib yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Rasulullah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi agar puasa Ramadan kita nanti penuh dengan keberkahan, kita awali atau dengan pemanasan dengan amalan sunnah, yaitu puasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam melaksanakan ibadah, dan tentunya harapan kita semuanya anak keturunan kita juga bisa mengamalkan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.